Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah dengan niat semua yang kita niatkan. Doa yang kita panjatkan semoga Allah kabulkan, dosa-dosa kita digugurkan dan dibersihkan. Kita dicatat sebagai orang-orang yang sudah terbebas daripada api neraka dan juga ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, kaum muslimin muslimat yang tengah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dalam keadaan sempurna. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penggugur dosa, dan juga semua yang punya masalah semoga Allah selesaikan semua masalahnya. Allah berikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan yang saleh salihah. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna aslafuna salihun ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung sampai halaman 32 Bapak-bapak Ibu-ibu yang megang buku. Pembahasan kita sekarang mengenai fikih jenazah, pengurusan mayit. Alhamdulillah, beberapa waktu lalu kita sudah mendapatkan langsung daripada guru saya, guru kita Kiai Haji Abdullah Arif, bagaimana tata cara memandikan dan mengkafani waktu itu ya, mengkafani secara sunnah dan ikut seperti panduan hukum fikih. Kemudian perempuan waktu itu udah sempat ya, sempat perempuan, kafan perempuan sempat. Hah? Beberapa. Oh, praktek waktu mengkafani perempuan waktu itu ikut ada saya sekalian kan, kiai sekalian. Nah, ya. Gitu-gitu aja ya. Iya, jadi pengurusan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya bacanya agak cepat sedikit, kayaknya itu juga, kayaknya cepat kayaknya kalau bisa. Fardu kifayah artinya kalau ada yang sudah mengerjakannya, maka gugur kewajiban satu kota, satu kecamatan. Kalau sudah ada yang mengerjakannya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Tapi bukan berarti begini Pak, maksudnya bukan berarti fardu kifayah itu kalau hukum fardu kifayah akhirnya kita itu jadi abai, jadi cuek, mentang-mentang gitu, mentang-mentang fardu kifayah. Akhirnya kita ini udahlah, yang penting ada yang ngurusin, yang penting kita udah bayar, yang penting kita sewa orang atau Pak Amil atau sebagainya. Iya, Pak Amil itu satu, tapi kita juga sedikit banyak paling tidak berharap minimal keluarga kita, orang yang kita sayangi itu kita ikut andil di dalam pelaksanaan pengurusan jenazahnya. Memang tidak semua orang atau tidak boleh banyak-banyak yang namanya mandiin jenazah dan mengkafani, ya secukupnya. Karena kalau banyak-banyak nanti semakin kelihatan auratnya bahaya, nggak boleh semakin banyak itu ya. Jadi cukup dengan yang diperlukan. Ada yang utamanya, ada yang membantu beberapa orang. Kalau mayitnya agak gemuk berarti perlu tambahan orang. Cuma kita tetap mempelajari ilmunya dan berusaha, berupaya. Apalagi kalau itu orang tua kita sendiri mungkin, ataupun juga mungkin anak sendiri, mungkin juga istri boleh. Tapi masalahnya yang memandikan harus perempuan.
Jadi kita suami boleh ikut mandiin istri, boleh memang. Cuma kalau kita ngikut mandiin, terus yang mandiin perempuan itu bukan mahram kita, bukan anak-anak kita misalnya, ataupun bibi kita, ataupun nggak ada keluarga, ya nggak bisa, karena jadi campur baur laki perempuan nantinya, gitu ya. Jadi suami itu ya boleh memandikan istrinya boleh, tapi yang bantuin juga harus perempuan yang mahram, yang mahram sama si suami, sama kita gitu maksudnya, kalau seandainya mau juga mengikuti itunya, proses pengurusannya. Nah, fardu kifayah ini pokoknya jangan diabai. Kita harus juga ngambil bahagian, apalagi minimal sholat jenazah. Minimal kita nungguin, kalau memang nggak ada urusan mendesak mah ikutin sampai jenazah dikubur, gitu ya. Ini kadang-kadang kita ini miris, Pak. Kalau mayitnya, jenazahnya itu orang kaya, banyak yang nyolatin, kadang-kadang banyak yang mau ngurusin. Tapi kalau seandainya orang miskin, orang nggak punya, apalagi ya mungkin macam-macam lah ya, nggak terkenal, itu sedikit sekali yang mau ngikut itu. Kadang-kadang ustadznya juga ya ogah-ogahan gitu ya, astagfirullahaladzim. Ini emang kadang-kadang ya. Fardu kifayah ini jika yang mengetahui adanya mayit itu lebih dari satu orang. Tahu ada yang meninggal lebih dari satu orang, itu fardu kifayah. Siapa saja, ada beberapa orang yang tahu, siapa aja yang ngurusin, maka gugur kewajibannya. Tapi kalau yang tahu tuh hanya satu orang, jadinya fardu ain, kewajiban individu. Berarti yang tahu itulah, misalnya lagi jalan-jalan ke gunung atau ke hutan, tiba-tiba menemukan seorang jenazah misalnya, terus kita nggak bisa minta bantuan sama siapa-siapa, cuma ada 3 orang, ya 3 orang ini wajib. Jadi dia bukan lagi fardu kifayah lagi, dia jadi fardu ain, jadi fardu individu kepada yang tahu tadi. Kewajiban fardu kifayah ini hanya akan dapat digugurkan oleh lelaki baligh. Itu kalau mayitnya lelaki ya, lelaki baligh. Artinya misalnya bapak-bapaknya nggak mau nyolatin, hanya ada anak-anak belum baligh nyolatin, ini nggak gugur. Atau perempuan yang nyolatin, perempuan yang nyolatin, hanya perempuan, nggak ada sama sekali lelaki balighnya, maka tetap satu kota itu kena dosa semua, satu kampung itu kena dosa semua, gitu ya. Yang bisa menggugurkannya itu kalau yang melakukan itu lelaki baligh, kecuali memandikan dan mengkafani perempuan ya. Mayit yang wajib diuruskan adalah mayit muslim. Berarti non muslim enggak tar ya, non muslim berarti tidak wajib diurusin. Bapak ngapain juga ngurusin ini kan? Kalau memang ada keluarganya yang ngurusin. Nah, tapi kalaupun ini secara fikih nih ya, tapi kalaulah misalnya kita ini keluarganya dan sebagainya, ini ataupun ada hubungan dia, mungkin teman, mungkin kenalan, mungkin tetangga misalnya, nah maka itu hukumnya mubah saja, mubah diuruskan, jadi nggak wajib. Mubah itu artinya boleh diurusin, boleh enggak gitu sebenarnya ya. Kalau minimal, kalau mayit itu nanti akan ada pembahasannya mengenai yang mana yang kafir. Minimal kalau yang kafir itu adalah mayit kafirnya itu yang tidak memerangi kita, seperti zimmi yang ada sekarang ini, kafir zimmi, kafir yang dilindungi oleh negara seperti sekarang ini, itu minimal sekali hanya dimandikan dan dikubur. Jelas sholat nggak boleh ya, kafan juga nggak wajib. Kafan nggak wajib, kita ini mengkafani mereka yang nggak wajib. Minimal dimandikan dan dikubur, atau seingat saya malah sebagian pendapat ulama hanya dikubur aja. Kenapa dikubur? Karena biar nggak ganggu, itu aja intinya. Tapi kalau yang kafirnya kafir harbi, kafirnya itu yang memerangi Islam, itu malah nggak diapa-apain, malah biarin aja, mau dimakan kucing juga nggak apa-apa itu mah ya. Itu kayak gitu. Nah, tapi Nabi itu masih berbaik hati. Orang-orang yang mati di perang Badar, kafir mati di perang Badar, itu sama Nabi itu dimasukin dalam kolib. Kolib itu sumur lah, model kayak G30 SPKI lah gitu kurang lebih, itu dimasukin dalam sumur. Habis itu setelah dimasukin dalam sumur, terus Nabi ngobrol setelah ditutup. Kata Nabi, kalian ini sudah melihat nyata belum ancaman yang Allah selama ini ancam? Ngomong gitu. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Kalian udah dapati belum ancaman yang Allah ancam sebelumnya? Sekarang jadi nyata, bener nggak?
Seolah-olah gitu. Bener nggak yang Anda bilang? Seolah-olah Nabi itu gitu kepada orang yang udah mati. Ngomong. Waqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami telah mendapati janji Allah kepada kami benar, bahwa Allah akan memberi pertolongan, Allah akan memenangkan agama ini, liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini. Kami sudah dapati benar. Kami dapat benar belum? Lah kan Sayyidina Umar aneh. Kok Nabi ngomong sama orang mati katanya. Ya Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan mereka? Orang yang udah mati. Kata Nabi, Umar, ma anta bi asma'a minhum min kalami. Kamu itu tidak lebih mendengar terhadap ucapanku daripada mereka. Belum pendengaran kamu terhadap ucapan saya dengan pendengaran mereka terhadap ucapan saya, bisa jadi mereka lebih dengar. Jadi yang namanya mendengar itu tidak butuh kuping, tidak butuh telinga. Kalau Allah sudah kasih, kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah kasih kemampuan mendengar, nggak pakai telinga juga dengar. Bisa ngapa ini kira-kira? Ada bedanya nih ya. Ada orang punya telinga nggak bisa dengar, ada orang bisa dengar nggak punya telinga. Ada makhluk yang bisa mendengar nggak punya telinga. Ngerti nggak Pak? Nggak ngerti ya? Oh iya gitu ya. Ya itu kita nggak usah bahas itu dulu dah. Pokoknya intinya ngomong sama orang mati itu tidak mesti syirik, itu maksudnya. Itu dulu lah. Yang penting dah. Nggak usah repot-repot intinya ya. Karena Nabi sendiri ngobrol sama orang ahli Badar. Yang nggak boleh yang ngedoa kepada orang yang udah mati, itu jelas gitu kan. Ngedoa kepada. Terus bukan mati syahid. Kalau mati syahid nggak nanti. Bukan juga janin. Nah, janin yang seperti apa nanti yang tidak wajib? Maksudnya yang mati syahid ini tidak wajib. Adapun yang mati syahid hanya wajib kafan kubur, mandi enggak, sama sholat enggak. Karena kalau orang yang enggak dimandikan tidak disolati. Yang tidak dimandikan tidak disolati, nggak boleh ya. Yang enggak dimandikan, enggak ditayamumkan, maka enggak sah disolati. Itu kaidahnya. Maka orang yang mati syahid yaitu adalah orang yang mati syahid di sini adalah terus sunnahnya dikafankannya menggunakan pakaiannya yang berlumuran darah. Kalau masih layak jadi kain kafan. Kalau udah robek-robek, bolong-bolong, udah nggak bisa menutupi auratnya, ya kita ganti dengan kafan baru atau tambahin kafan baru gitu maksudnya. Yang mencukupi seluruh tubuhnya. Yang dimaksud syahid di sini adalah, nah ini syahid yang mana satu? Yang mati dengan sebab perangnya perang agama. Ketika peperangan belum selesai dan perang tersebut melawannya orang kafir yang memerangi Islam tentu. Jadi kalau seandainya matinya bukan dengan sebab perang, seperti misalnya kita mendengar bahwa Nabi bilang orang yang menuntut ilmu agama keluar rumah berarti dia fisabilillah, dia jihad. Ternyata mau pergi ke masjid, mau ikut kajian, mati di tengah jalan. Apakah kita hukumi dia mayitnya, jenazahnya adalah syahid sehingga dia nggak perlu dimandikan, nggak disolatkan? Tidak. Secara hukum akhirat dia syahid, tapi hukum dunianya orang biasa, tetap disolati, dikafani, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan, tetap sama. Jadi itu namanya syahid akhirat. Gitu ya Pak ya. Ataupun juga ada orang mungkin lagi dakwah, ada orang yang lagi nyari nafkah untuk keluarganya, mati. Atau ada orang yang kena tsunami, ada orang yang mati ketika melahirkan. Itu semua kata Nabi syahid. Karena Nabi pernah nanya, menurut kalian ara'aitum man syuhada'u ummati? Siapa menurut kalian orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku itu siapa aja? Ya mereka tentu menjawab yang mati di medan perang. Kata Nabi, idzan qalil, kalau gitu sedikit nantinya. Orang yang mati syahid dari kalangan umatku nanti jadi sedikit dong. Kata Nabi, al-ghariqu syahid, al-hariqu syahid. Orang yang matinya tenggelam syahid, yang matinya kebakar syahid, yang matinya ketiban syahid, yang matinya mabtun sakit perut syahid, yang matinya karena melahirkan syahid, yang kena taun atau kena wabah mati, mungkin kemarin corona lah mungkin juga syahid. Gitu lebih kurang. Jadi banyak sekali yang mati syahid gitu lebih kurang Pak. Kalau dihitung-hitung tuh ada 30-an lah mati syahid itu. Tetapi itu pahala syahid maksudnya.
tapi jenazahnya bukan syahid. Jelas ya Pak ya? Nah, jadi tetap diurus seperti biasa. Terus kemudian perangnya belum selesai. Dia ikut perang, luka parah. Ketika perangnya belum selesai, udah selesai, baru mati. Jadi sempat dibawa dulu ke rumah sakit, kemudian dirawat ataupun diobati. Perangnya udah selesai. Perang kan gak sebentar Pak, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun gitu ya. Perangnya udah selesai, maka bukan syahid. Gitu ya, kalau belum selesai. Kemudian perangnya lawan orang kafir. Kalau lawan partai oposisi enggak. Jadi misalnya perangnya misalnya lawan partai lawan misalnya, enggak, itu bukan syahid itu Mbak ya. Itu walaupun pakai Allahu Akbar, itu bukan syahid ya. Terus kemudian untuk mayit janin. Nah, janin ini dibagi dibeda-bedakan kategorinya. Kalau janinnya itu sempat lahir dan ada tanda kehidupannya, ada sempat napas dulu walaupun sekali, mati si janinnya ini, meninggal anak bayinya, ataupun nafas ataupun ada suara terus mati. Nah, ini sudah ada tanda kehidupan walaupun sedikit, walaupun sebentar, maka diurus seperti orang dewasa. Ini dihukumi seperti orang biasa ya, dimandikan, diskafani, disolati dan dikuburkan. Kalau tidak ada tanda kehidupan tapi udah ada bentuk orangnya, palanya udah kelihatan, ini tangannya, ini kakinya, ini belahan matanya, sudah ada. Walaupun suara nggak ada, jadi keluar tuh udah dalam keadaan mati gitu loh. Suara nggak ada, detak jantung juga nggak ada, kemudian nafas juga nggak. Jadi keluar tuh udah biru. Nah, yang kayak gini gimana? Mandi, kafan, kubur, sholat nggak? Hanya sholat aja yang nggak. Nah, ini bedanya ya. Terus kalau tidak ada tanda kehidupannya dan memang nggak ada bentuk orangnya, masih bentuk gumpalan darah gitu ya, atau hanya seonggok itu bahasanya, seonggok daging misalnya, ini nggak ada bisa dibedain mana kepala mana tangan, belum ada bentuk manusianya, maka nggak wajib apa-apa, hanya wajib dilapisi kain biasa ya, ngafanin aja lah, tapi itu pun sunnah ya, jadi kayak daging biasa begitu lebih kurang ya. Nah, ini untuk hukumnya. Sekarang kita masuk kepada teknis sejak sakaratul maut. Nah, jadi ngurusi jenazah itu Pak, bukan dari mandinya sebenarnya sih, dari sebelum matinya gitu kan. Punten Bapak, kitabnya boleh diangkat karena ada hadisnya, di covernya itu ada hadisnya. Nah gitu. Maksudnya enggak itu Bapak di belakang. Maksudnya jangan ditaruh di bawah kain ini karpet maksudnya ya, sejajar sama kaki. Enggak apa-apa. Ini kan pelajaran juga ya, maksudnya biar ini. Nah, sunnahnya itu sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, nah ini detik-detik yang kita akan lewati bersama. Detik-detik yang bukan dongeng. Detik-detik yang enggak pernah diragukan. Ini masa-masa kritis seseorang, masa-masa menentukan kita, ujian yang paling harus kita persiapkan. Kalau hari ini anak-anak itu untuk ujian masuk perguruan tinggi, SMPTN, UMPTN, ataupun juga ujian nasional. Dulu nama saya dulu masih UAN dulu, akhirnya ganti UN, akhirnya jadi UIS, apalah nggak tahu lah kan ya, UAS jadi UAS, ini UAS Ustaz Abdul Somad itu namanya. Nah, jadi ataupun juga jadi ujian-ujian itu kita betul-betul sungguh-sungguh, ini anak-anak kita kalau bisa kita kursusin, tambah les. Ada sekolah dulu zaman saya itu jam 0, belum masuk sekolah udah suruh sekolah, saking mempersiapkan ujian. Ditaruh di sini di depan kelas itu, ujian 100 hari lagi, cabut 99 hari lagi, UN itu. Padahal kalau nggak lulus dia tinggal ngulang 1 tahun doang, masih bisa. Tapi nggak lulus juga, ambil paket aja udah selesai, pasti lulus. Paket A, B, C, A SD, B SMP, C SMA, selesai kan? Punya ujian kan? Sekarang apalagi kalau kuliah, kasih 30 juta S1 langsung Pak, mau? Nah Bapak gitu kan? Atau bapak-bapak yang punya duit gede langsung doktor HC, nggak tahu HC-nya tuh apa, hoka cento atau gimana, nggak tahu juga tuh HC, honoris causa maksudnya kan? Gampang aja, ada duitnya mah. Itu sekedar
sekedar ujian dunia, maksud saya itu begitu kita kasih perhatiannya. Terus gimana ini? Detik-detik man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ujian untuk akhir kehidupan itu cuma satu jawabnya, padahal kita tahu jawabannya. Nggak pakai nyontek, nggak usah pakai latihan, maksudnya nggak usah pakai ujian, tinggal la ilaha illallah doang. Cuma untuk sampai ke sana ini persiapannya Allahu Akbar. Seumur hidup Pak kita ini. Perbaikan sholat terus-terusan, perbaikan akhlak terus-terusan, jauhi yang haram terus-terusan. Allah, ini ujian terakhir ini. Pokoknya kalau sampai la ilaha illallah beres dah. Tapi kalau enggak la ilaha illallah, ya minimal membawa Islam, insya Allah lah minimal itu minimal sekali. Enggak ngucap memang, tapi meninggalnya tidak ada hal-hal yang membatalkan keislamannya. Alhamdulillah. Cuma sakaratul maut ini Pak, ini betul-betul setan itu terakhir ini kan. Jadi dia juga mati-matian dia. Nah sekarang ini Pak, sekarang ini di rumah sakit ya, di rumah sakit itu saya pernah dengar ada kawan, dia ini dakwah tablik, jamaah tablik, bagus, luar biasa. Jadi katanya kami ini gerak beberapa waktu itu sengaja gerak, maksudnya dakwah itu khusus ke rumah sakit Cipto, khusus. Ternyata Pak, mereka yang Muslim itu, yang apalagi yang kekurangan biaya itu ya, itu didatangi oleh orang-orang Nasrani. Mereka bantu, mereka senyum, mereka nyanyi-nyanyi begitu. Yang ujungnya apa tujuannya? Biar akhir hayatnya masuk Kristen. Gitu maksudnya. Sampai begitu coba. Tapi orang kita jarang yang memikirkan itu. Makanya saya punya beberapa teman-teman yang perawat-perawat, antum ini punya andil besar ini untuk menyelamatkan umat dari neraka itu. Karena dia kan yang melihat langsung ini, kalau orang mau sakaratul maut dan sebagainya ini kan, udah di detik-detik akhir hayat hidupnya, antum langsung talqin itu, la ilaha illallah, itu maksudnya. Itu pahala luar biasa kita. Tapi kan nggak semudah itu Pak. Kadang ada orang yang kalau diomongin bisnis nyambung tapi kalau diomongin zikir nggak bisa. Allahu Akbar. Kayak apa kita nih Pak ini ya. Allahu Akbar. Bapak-bapak ini yang udah sepuh-sepuh ya kan, udah deket-deket kayaknya saya nih kan. Nah ini harus banyak ini artinya beruntung Bapak ini di akhir usia nih ngaji itu ya beruntung, karena untuk memperkuat itu persiapan itu. Lah kalau enggak mau kapan coba? Nah, yang kita ini yang bahaya itu justru malah yang kita ini masih muda sering ngaji, akhir hayatnya lupa sama Allah. Ini yang kita takut itu kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini yang kita takut ini. Nah, jadi kita sekarang ini apa yang sunnah dilakukan ketika sakaratul maut. Semoga ya Pak ya, semoga kita ini dengan mengamalkan ini ataupun dengan mempelajari ini, terus kemudian mungkin ada kesempatan kita melakukannya. Kalau saya dua-dua alhamdulillah ayah ibu masih hidup. Abah cuman membayangkannya, saya nggak kuat untuk melakukan ini, nggak kuat kita ini ya, nggak kuat. Tetapi ya itulah memang harus dilalui. Kalaulah misalnya saya yang meninggal dunia duluan gitu kan, saya berharap kalau anak-anak saya itu yang bisa melakukan sunnah-sunnah ini. Kita berharap itu. Ya capek-capek kita didik, capek-capek kita nafkahin, capek-capek kita nasehatin gitu kan, besarin. Ternyata ketika meninggal dia main game. Kayak apa itu kita sedihnya kan? Ketika kita meninggal gitu nggak bisa baca Yasin, coba. Kan sedih kita nih Pak. Jadi terus dia cuma bisa bayarin orang aja buat ngurusin jenazah kita, dia cuma bisa bayar orang aja buat ngajiin, dianya nggak bisa ngaji. Padahal Nabi itu bilangnya 3 doa yang akan sampai kepada mayit itu justru doanya anak kan yang paling utama. Walaupun doa-doa orang muslimin sampai memang kepada si mayit, tapi yang paling manjur dan yang paling cepat diterima Allah dan gak bakal putus kata Nabi juga, itu doanya anak. Nah ini yang kita khawatirkan kan Pak. Nah jadi jangan sampai pokoknya anak-anak mah jangan sampai nggak ngaji kan, jangan sampai nggak bisa sholat gitu kan.
pertanggung jawabnya itu besar. Saya nggak kuat kalau kayak gini apa ya. Aduh, Allahu Akbar. Nah ini pertama, ketika lagi sakaratul maut itu sunnahnya dimiringin ke kanan. Sunnahnya kalau bapak orang soleh itu ya nggak usah dimiringin, kita bisa miring sendiri. Kita nih tahu kalau kita orang soleh itu bisa dikasih tahu dan dikasih tanda-tanda mau pulang, mau pergi pak, tahu itu dia. Jadi bisa kadang seperti Imam Ghazali itu ya sebelum meninggal mandi dulu. Saya punya sepupu juga begitu sama. Saya punya sepupu meninggal sebelum meninggal mandi dulu, bersih-bersih, mau ketemu Allah. Kayak apa itu coba itu kan? Luar biasa itu pertemuan ini ya. Dihadapkan miring ke kanan, terus kemudian ke kanannya ke arah kiblat, persis kayak kita mau tidur. Ke kanan kiblat. Gitu ya. Terus atau kalaulah nggak bisa ke kanan karena sakit, karena apa, karena lemah, ini kan detik-detik ini hawin alaina sakaratil maut, ya Allah buat kami seringan mungkin sakaratul maut. Kalaulah harus sakit sakaratul maut, sakitnya jangan sakit-sakit gitu loh, lebih kurang itu ya. Hawin alaina sakaratul maut itu. Nabi aja lagi sakaratil maut itu betul-betul terasa berat. Innalil mauti la sakarat. Maut itu punya sakarat itu artinya mabok. Jadi sakaratul maut itu artinya mabuk ketika mau meninggal. Enggak sadar, susah sadar itu susah. Itu mengamalkan keadaan sadar itu sakaratul maut namanya. Nah, jadi kata Sayyidah Aisyah, setelah saya melihat bagaimana Nabi sakaratul maut, rasa-rasanya saya jauh untuk meminta sakaratul maut saya lebih ringan daripada Nabi. Kalau Nabi aja begitu beratnya sampai Nabi masukin air ke dalam baskom itu, masukin tangan ke air, usap lagi, kalau terlalu panas sakit. Gitulah lebih kurang. Nah ini, atau kalau nggak bisa ke kanan, terlentang dengan telapak kaki ke arah kiblat. Nah ini tolong ini disampaikan nanti kepada keluarga kita. Kalau perlu ini bapak foto gitu ya, di share gitu ke keluarga. Nah nanti kalau atau istri lah apalah mama, nanti kalau ayah ini meninggal tolong diperlakukan seperti ini. Jadi caranya ke kanan arah kiblat atau terlentang tapi kasih bantal sedikit ngarah ke arah kiblat. Jadi emang seperti orang sholat kita kan kalau nggak bisa miring terlentang. Nah kalau terlentang kan ngadep kiblat itu kan kepala Pak dan telapak kaki gitu ya. Terus setelahnya ditalqin kalimat, dan kita ini bisa tahu memang orang itu udah mau meninggal apa enggak tuh ketahuan ininya. Ada biasanya nih ya, orang yang dekat itu kalau dia dekat itu dalam hatinya tuh ada ilham, ada rasa, ini kayaknya nggak lama gitu, itu ada perasaan begitu tuh. Nah itu harus hati-hati, itu harus siap siaga itu ya. Kalau kayaknya nggak lama ini kayak gitu, harus kasih tahu ini keluarganya. Talqin itu artinya dituntun, Pak. Talqin itu artinya menuntun, mendikte, mengajarkan. Walaupun kita bisa sendiri, tapi memang sunnah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi, talqinkan, tuntun orang yang mau meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah secara lemah lembut. Jadi jangan kencang-kencang la ilaha illallah. Dan gak usah pakai kalimat nyuruh. Ayo Pak, sebut Pak, sebut, nggak bisa, nggak boleh pakai kalimat perintah. Pak, nyebut Pak, nyebut apa? Kita nyebut naon tahannya gini, nyebutnya. Kita cukup dengan kita membaca la ilaha illallah beberapa kali, biar beliau ngikutin. Nggak usah pakai perintah ya, jangan pakai perintah, nggak boleh ngasih itu. Kalau udah baca, walaupun cuman gerak, ini la ilaha illallah kan sangat dimudahkan Allah. Nggak ada kalimat bibir kan, nggak ada huruf bibir kan. Ma bawa fa itu kan kalimat bibir namanya, huruf bibir ya, kan nggak ada. Jadi nggak usah pakai bibir. Dah, diem, jangan terus-terusan. Jangan, sunnahnya bukan begitu. Talqin itu la ilaha illallah sampai mati, bukan. Terus sekali dia ngucap la ilaha illallah, walaupun gak bersuara, walaupun cuman gerak lidah, berhenti yang mentalkin. Berhenti, jangan. Kita justru bicarakan tentang surga terus. Surga, rahmat Allah, surga, rahmat Allah, begitu terus. Jangan bicara neraka, azab kubur, jangan.
Ayo Pak, ingat dosa. Jangan, nggak usah, jangan. Ingat rahmat Allah, Pak. Kalau Bapak pulang kampung, kira-kira orang tua bakal senang apa enggak? Bakal kangen apa enggak? Bahagianya kayak apa pulang kampung kita kalau orang tua kita udah lama nggak ketemu? Maka Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Itu maksudnya, Pak. Bapak ini mau pulang. Rojiun itu kan pulang, Pak. Ilahi kita ini dari Allah, kembali ke Allah itu pengen pulang. Maka Allah lebih sayang, lebih rindu daripada orang tua kita sendiri. Jadi pulang tuh orang tuh tenang gitu loh. Pulang kampung ini, pulang kampung tuh seneng mestinya kan. Kayak gitu mestinya, disenengin. Tapi nanti kalau dia ketika dia ngomong la ilaha illallah, jadi tadi mau baca cepat nggak jadi, ya Allah karim. Jadi kalau la ilaha illallah itu ya, la ilaha illallah itu kalau udah ucap udah diam. Kecuali kalau beliau ngomong yang lain lagi. Apa ngomong? Iya. Nah itu talqin lagi. Pokoknya yang penting akhir yang diucapkan la ilaha illallah. Kalau setelah la ilaha illallah diam, nggak usah ditalqin lagi. Yang penting akhirnya tuh la ilaha illallah. Nggak mesti seperti di sinetron. La ilaha illallah. Nggak ada gitu. Enak kali dah. Maksiat nggak pakai kerudung, nggak tutup ini, sholat cuma sekali seminggu misalnya. Tiba-tiba waktu pas lagi mau meninggal, la ilaha illallah. Enak kali itu, ini sutradara tuh terlalu lah itu kan, berlebihan. Mestinya la ilaha illallah diam dulu, nganga dulu, ngelihat malaikat dulu, kayak gitu maksudnya. Kayak gitulah Pak lah. Allahu Akbar. Nah, kalau di dalam fikih sebaiknya memang yang mentalkin kita bukan ahli waris. Nah, takutnya sebaiknya ini takutnya kalau takutnya ada indikasi orangnya jadi marah, si jenazah ini malah marah. Oh, ente pengen warisan aneh ya? Gitu maksudnya. Oh, kamu pengen cepat bapak cepat mati ya? Jadi ketika dia kesel-kesel malah mati beneran. Ini kan bahaya ini kan, nggak ngucap la ilaha illallah jadinya dia. Nah itu makanya jadi dihindari kalau bisa yang talqin jangan yang pengen warisan. Gitu maksudnya. Gitu ceritanya. Nah tapi kalau memang kira-kira aman, ini nggak ada prasangka mau punya warisan, dia tahu anaknya pun juga baik, soleh misalnya, ya nggak masalah anaknya yang soleh itu yang mentalkin gitu kan. Apalagi kan ini untuk orang tuanya sendiri, pasti dia akan penuh harap gitu kan. Diberi motivasi prasangka baik kepada Allah. Tadi saya bilang tadi, setelah mengucap la ilaha illallah, udah diam, jangan dipaksa-paksa apa lagi. Bicarain tentang surga, bicara tentang Allah itu maha baik kok Pak. Selama ini juga dikasih rezeki. Walaupun kita ini banyak maksiat, ternyata rezeki mah nggak pernah putus. Walaupun kita ini malas syukur, tapi tetap aja rezekinya tetap jalan. Nah yang kayak gitu, apalagi kalau untuk pulang kepada Allah. Jadi lebih semangat jadi motivasinya ya. Jangan ditakut-takutin macam-macam, nggak boleh. Diminta untuk menulis wasiat. Ini dia. Kalau bisa mas sebelum diminta, kita ini udah nulis. Bapak-bapak nulis lah, walaupun di handphone nggak apa-apa dah. Kalau misalnya sekarang nggak nulis di tangan gitu ya, tulis di handphone dah. Karena handphone kita ini adalah benda yang paling kemana-mana bersama kita gitu ya. Jadi tulis itu, punya utang sama siapa, pernah janji sama siapa. Misalnya pernah nunggak bayar fidyah belum dibayar misalnya. Ataupun juga termasuk wasiat. Jadi wasiat itu bentuknya yang paling penting hutang-hutang itu yang paling penting. Nah, ada juga kalau seandainya wasiat itu juga bisa diartikan pesan-pesan. Jadi kita berpesan, tolong anak-anak nanti kalau seandainya bapak udah nggak ada, tolong bacain Quran, baca Quran, hadiahin sedekah buat bapak, jaga sholat jamaahnya, misalnya jaga hubungan dengan masjid, kayak gitulah lebih kurang. Pesan-pesan kepada anak, jaga takwa kepada Allah, pergaulannya tolong dijaga ya nak, gitu-gitu maksudnya. Itu contoh wasiat. Jadi wasiat itu bisa yang berbentuknya adalah kaitan dengan harta. Wasiat juga yang dimaksud adalah nasihat. Kita bernasihat kepada yang masih hidup, gitu loh maksudnya ya. Kemudian dibacakan surat Yasin dan Ar-Ra'du. Kenapa surat Yasin? Karena Nabi yang suruh. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada orang yang mau meninggal dan orang yang sudah meninggal. Ya bacain Yasin juga. Sunnah.
Yang kedua ar-ra'du. Ra'du itu kata Nabi itu mempermudah sakaratul maut. Surat ke-13 dalam Al-Qur'an, ar-ra'du, halilintar. Nama ar-ra'du, surat ke-13 dalam Al-Qur'an, ar-ra'du itu untuk memudahkan sakaratul maut. Nah, di antara yang memudahkan sakaratul maut juga adalah siwak. Nah, ini Nabi itu sunnah, ini sunnah. Sebelum meninggal, Nabi itu disiwakin dulu. Makanya Bapak harus punya siwak ini mah. Kudu ini mah. Walaupun gigi palsu nggak apa-apa dah. Siwakan aja lah yang penting ya, ngamalin aja. Ini siwak ini banyak yang ditinggalkan sekarang. Padahal Nabi juga sebelum ketemu Allah, sebelum wafat itu minta siwak, ini siwak. Dan ini mempermudah untuk keluar ruh ya. Terus kalau sudah benar-benar meninggal, nah ada sunahnya. Sunahnya lagi, tadi kan ketika sakaratul maut. Sekarang sunah setelah udah nggak ada, udah dingin badannya gitu kan, udah mulai nggak ada detak jantungnya, panggil dokter pun juga sudah bilang meninggal gitu kan. Maka sunahnya adalah memejamkan matanya, karena ruh itu mengikuti pandangan mata, dia terbelalak, kaget pasti. Jadi tutup matanya, ini yang pertama. Yang kedua, ngikat mulut mayit. Ngikatnya dengan kainnya yang agak lebar, jangan pakai tali rafia ataupun juga pakai benang, jangan, yang agak lebar sedikit, kain agak lebar sedikit gitu, model dasi atau yang kayak gitulah pokoknya ya. Ini diikat ke atas biar nggak nganga. Ini bukan masa pengkafanan, bukan, ini awal meninggal, karena biasanya mulut kebuka, mata kebuka. Nah ini tutup terus diikat nih ya mulutnya. Nah, jadi biar tidak mempermalukan mayit. Kemudian melembutkan persendian kepalanya. Udah kayak orang stretching, kepalanya gini. Nah, digitu-gituin. Kepala sini kan persendian satu. Terus ini jari-jari. Ini biar nanti ketika memandikan, mudah untuk diarahkan, itu agak mudah, digerakkan itu lebih mudah. Kalau udah agak lama kaku dia gini jadinya, susah nih. Soalnya mandinya agak susah gitu ceritanya. Kalau udah kehangatan tubuhnya udah hilang, makin hilang kan, makin dingin, makin keras dia. Makanya jadi kita lembutkan dulu sebelum dia kaku. Itu ceritanya, karena darahnya masih ada. Melepaskan pakaian mayit dan langsung ditutup kain tipis. Tutup dulu, melepasnya dari dalam, gitu ya. Jangan dibuka begitu, jangan. Tutup dulu pakai kain. Kalau kita pakai jari, biasanya pakai kain batik. Biasanya kalau kita nih yang memang nggak tembus pandang kan, baru kita buka. Karena susah kan, boleh pakai gunting, set digunting tuh boleh. Nah terus selanjutnya meletakkannya di atas ranjang. Ini sunahnya. Sunahnya di atas ranjang dan bukan di bawah sunahnya. Karena di bawah ini dingin, lebih cepat kaku. Makanya taruhnya di atas ranjang. Nabi juga begitu sih, di atas ranjang begitu. Dan menghadapkan telapak kakinya ke arah kiblat. Jadi ke sana berarti ya. Ini ranjang, kepala di sana, kakinya ke sana. Selanjutnya adalah meletakkan benda yang agak berat di atas perutnya seperti gunting dan semisalnya. Yang agak berat itu ya kayak gunting atau semisalnya. Tujuannya biar perutnya nggak ngembang. Jadi dia masih angin. Karena ada gasnya itu perut, sehingga jadi perutnya ngembang. Makanya dikasih beban sedikit. Yang nggak usah setrikaan ditaruh di atasnya apa? Ini kan ngaco namanya ya. Ya cari sesuatu yang sedikit berat doang, biar nggak ngembang doang gitu maksudnya. Terus selanjutnya adalah berdoa. Nah, tadi yang di atas ranjang tadi saya lupa. Ranjang bawahnya tuh dikasih bukhur. Bukhur itu adalah wewangian yang kita bakar pakai batu bara, itu wangi sekali. Dibandingkan dengan ini nih, stela gini, kalah ini, stela gini nggak ada apa-apanya. Cuman stela nggak lama, udah hilang wanginya. Tapi kalau bukhur terusan, itu jadi kamar tuh jadi wangi. Kita ini berharap satu, malaikat suka yang wangi. Itu satu. Yang kedua, kalaulah keluar suatu bau yang gak enak dari mayit, ketutup. Jadi kita benar-benar menjaga aib mayit itu benar-benar. Nah, ini kan enak banget, kalau ngerti itu enak sekali sebenarnya ya. Aduh, terus kemudian berdoa untuk mayit agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Ini jelas, doa dulu.
baru dianjurkan segera bayar utangnya dan tanggungannya, kemudian menjalankan wasiat, kemudian mengumumkan berita wafatnya. Nah, ini sebenarnya gitu. Jadi kalau memang udah tahu siapa-siapa aja yang diutangin, segera langsung. Jadi sebelum diurus, utangnya udah selesai. Justru ini yang lebih bagus. Kalau kita kan nunggu diurus dulu, terus kemudian baru ada omongan dari keluarga, ada yang punya utang piutang. Kalau memang kita udah tahu, mah bayar dulu mestinya. Itu lebih meringankan mayit nanti. Kemudian mengumumkan berita, dianjurkan mencium wajah orang soleh atau ulama. Kalau seandainya ada jenazah ulama, jenazah orang soleh, sunnah cium di sini, di antara, tapi sama-sama laki-laki atau orang solehnya perempuan, berarti sesama perempuan. Jangan laki-lakinya, waduh solehah, nggak bisa begitu, ngarang gitu ya. Loncat mayit ketika itu kan, wanita solehah kok dicium, nggak bisa ini ya. Terus kemudian ini yang nyium wajah itu yang hanya orang soleh atau ulama, apalagi wali. Nah, karena Nabi itu dicium Sayyidina Abu Bakar di sininya ya. Tapi kalau mayitnya itu bukan ulama atau ya yang masih diragukan kesolehannya, biasalah orang biasa intinya, maka yang nyium itu hanya keluarga dan sahabat yang kira-kira beliau dicium itu tidak keberatan kalau lagi hidup gitu. Jadi sunnah mencium mayit itu sunnah, Bu, sunnah, tapi bagi hanya orang yang akrab. Lah bukan semua tetangga. Emang ini Hajar Aswad semuanya dinyium semuanya, ini kan ngarang ini ya. Nah gitu lebih kurang ya. Terus kemudian, nah untuk pengurusan jenazah sedikit lagi, memandikan itu rukunnya gampang Pak. Jadi sebenarnya memandikan mayit itu mudah. Yang penting air rata dari ujung ke ujung, dari ujung kaki ke ujung kepala, dari ujung kepala ke ujung kaki, itu aja sebenarnya udah. Jadi misalnya ini saking pengen cepetnya ngurusin jenazah itu kakinya dipegang, masukin dalam kolam gini doang ini aja misalnya itu. Itu luar biasa itu yang ngamuk jenazahnya. Tapi ini boleh sah maksudnya, bukan boleh sah maksudnya ya. Atau ketika terjadi bencana alam, itu pakai belangwir, pakai apa? Pakai pemadam kebakaran, damkar gitu doang. Ya udah selesai. Yang penting rata air beres, disiramin semua beres. Itu kewajibannya. Jadi ya, tapi sunnahnya, nah itu sunnahnya seperti udah dipraktekin sama kiai kita atau guru kita kemarin ya, meletakkan di atas tempat pemandian, letak telapak kakinya ke arah kiblat, kepalanya lebih tinggi sedikit daripada kaki. Ini kalau bisa. Kalau memang udah tempat pemandiannya rata, ya udah ratain. Kemudian menyalakan wewangian, buhur, gahru selama proses pemandian, karena nanti maaf kotoran, tainya, kencingnya keluar itu ketika diperes kan. Nah makanya buhur itu biar nggak kebauan. Terus kemudian kalaulah bau, bapak nggak boleh bau banget, nggak boleh, haram itu, nggak boleh itu. Aduh malu Pak, kita yang jadi mayit digituin, malu Pak. Kita misalnya ini buang air, terus setelah kita udah siram, tapi namanya hawa apaan, terus setelahnya kan orang masuk, bau banget, kayak apa perasaan bapak coba? Digituin aja, aduh malunya luar biasa itu kan. Saya pernah ke bandara. Di bandara dulu cerita dulu, maksudnya bandaranya masih jelek maksudnya kan. Sekarang juga nggak cobain, sebenarnya bagus sekarang mah ya. Jadi ketika orang sebelum saya bau memang jengkol, setelahnya saya masuk, maksudnya mau udah bau. Setelah saya masuk baru tuh petugas bersihin. Ke bandara makan jengkol, Allahu Akbar, saya ini kan merasa difitnah saya ini ya. Padahal udah bau dari sebelum saya ini. Aduh ini emang nasib yang terakhir emang begitu jadinya nih kan. Itu kayak apa kita ini? Gimana mayit coba? Nggak bisa ngebela diri maksudnya dia. Nah jadi nggak boleh itu ya. Hatta kalau bau sekalipun nggak boleh kita ngomongin, nggak boleh ini. Allahu Akbar. Terus menuangkan air murni dari kepala sampai kaki, menggosokkan badannya dengan tangan kiri dengan potongan kain seukuran telapak. Ini sudah dijelasin ya. Gimana bikin potongan kainnya jadi sarung tangan. Nah itu kemarin udah jadi kain kafan itu, kain kafan dibikin sarung tangan. Jadi bukan pakai karet, bukan pakai sarung tangan karet yang biasa dikasih itu mah licin kali licin. Jadi sabunnya tuh nggak bersih, pakai karet begitu. Jelas ya Pak ya. Ini bukan mau operasi ini mah kan, ini mau gosok memang. Jadi pakai tadi itu pakai inian. Terus kemudian
Selanjutnya adalah mana tadi? Menyandarkan bahu mayit dengan tangan kanan, ibu jarinya ditelumpuk begini, ini ditahan ketika mau membuang air kotoran tadi. Jadi kepala dipegang pakai tangan kanan, kemudian tangan kiri yang mandiin itu meres perutnya. Jadi agak didudukin sedikit. Pros. Kalau berat ya kita nggak bisa pakai tangan kanan, minta bantuan lah. Yang penting agak kayak posisi apa, kita sit up, push up, sit up yang begitu tuh. Nah itu agak dipres. Nah, sambil meres, sambil nah gitu. Jadi tuh kita bukan jenazahnya gitu kan. Jadi itu biar kalau kentut misalnya tertutup dengan suara kita. Gitu tuh maksudnya. Ini nggak ada ibu-ibu, silakan mau tutup. Oh nggak ada. Kok udah nggak ada? Hah? Oh udah hatam gitu ya. Ya udah, kita berarti hatam ini berarti sekarang ya. Nah, jadi gitu caranya. Jadi jadi tadi dia keluar tuh. Nah, di situ dia. Yang bantuin jangan bengong, yang bantuin siramin air terus. Karena ini kan lagi istinja. Keluar kotoran, biar nggak bau. Tuh siramin air. Yang pakai ini udah dilapisin tangan, dilapisin kain tadi Pak, kain kafan kan. Jadi sambil dicebokin itu terus, gitulah lebih kurang. Waduh. Terus kemudian kita siapa amilnya? Kalau Bapak di sini siapa yang bisa mandiin? Pak Slamet. Oh, Pak Sugeng juga. Terus siapa lagi? Kadang-kadang yang lain lah. Maksudnya gitu kan, ya dibantu sama yang sudah berpengalaman. Karena biasanya berpengalaman tuh awalnya karena modal berani. Awalnya, jadi awal tuh modal nekat aja dia. Baru ada ilmunya lama-lama, begitu maksudnya kan, bener kan? Betul. Tapi kalau misalnya takut terus, maksudnya ini terus, nggak bakal bisa praktek Pak. Memang harus terjun gitu maksudnya, harus terjun dulu, minimal awal ngebantuin dulu lah, nyiramin kayak apa gitu lebih kurang ya. Nah, kita kan juga gitulah gitu. Terus kemudian membersihkan kemaluan mayit dan bagian sekitarnya dengan tangan kiri yang dilapisi potongan kain, mengalirkan air yang banyak. Ini tadi sudah ya. Yang berikutnya, menggunakan potongan kain untuk membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku telinga. Nah, ini sekarang bersihin ini bawah kuku. Kemudian kalau bawah kuku ini kita kemarin pakai apa? Tusuk gigi. Ya, tusuk gigi kita korek-korek gini, set. Jadi takutnya di bawah kukunya ada item-itemnya, termasuk kaki juga dikorek-korekin. Ya, sambil disiram air dan juga dikorek-korekin. Terus untuk lubang-lubang mayit berarti pakai potongan kain segini. Potongan kain ini dari potongan kain kafan. Jadi kain kafan itu buat kafan dan sekaligus buat peralatan memandikan. Gitu ceritanya. Jadi yang lubang-lubang ini telinga itu satu lubang, 3 potongan kain. 3 potongan kain, kanan 3, kiri 3, buat mata kanan 3, mata kiri 3, lubang hidung kanan 3, lubang hidung kiri 3, siwak. Untuk sikat giginya nggak pakai siwak ini, nggak, tapi pakai potongan kain itu juga. Jadi pakai ini ya potongan kain tadi itu dimasukin ke mulut, seret, buang. Ambil lagi, kanan 3, kiri 3, buang. Gitu caranya. Jadi pakai potongan kainnya itu sendiri, ya. Kalau bisa mah, kemarin udah siapa yang beli kainnya kain bagus, Satrama? Oh, Bapak udah punya ya? Wah, Masya Allah, udah punya 2 malah ini. Itu buat apa atau buat persiapan? Oh, persiapan Bapak juga. Bukan persiapan warga, bukan? Bukan ya. Jadi kainnya itu yang bagus itu seperti Rasul itu kain katun, bukan kain goni yang Bapak suka beli, yang beli murah-murah itu. Allah Pak, kasarnya, jelek lagi. Kita pun juga pakainya, kalau Bapak pakai silakan, gatel. Untung mayitnya nggak garu-garu gini-gini kan, itu untungnya. Ya Allahu Akbar. Kita ini kadang-kadang buat mayit ini, ndak. Ini mayit ini orang tua kita, ini mayit ini keluarga kita, ini mayit ini adalah orang yang kita cintai. Masa ngasihnya yang kayak gitu ini kan? Belinya nggak apa-apa lah, beli agak mahal dikit. Toh juga ini terakhir, itu maksudnya kan? Dan sunnah memang. Sunnah, Nabi aja pakai kain made in Yaman. Nabi itu kan. Jadi Nabi itu pakai kain katun
dari Yaman, namanya Suhuli. Kalau bahasa ini Suhuli itu kampung di Yaman itu. Made in Yaman itu kainnya. Nah, coba gitu kan. Nah, kita sekarang begitu, coba ini kita mulai itu ya. Kainnya yang bagus. Kemudian mewudukan dengan wudu yang sempurna. Tadi lobang-lobang tuh semua sudah. Wudu setelah selesai semua istinja, mudahnya gini. Istinja air semua kan, istinja, lobang-lobang dengan kuku-kuku sudah. Kemudian yang ketiga istinja, lobang-lobang kuku-kuku. Yang ketiga wudu. Atau yang keempat wudu. Jadi setelah sempurna semua dari atas bawah, terus istinjanya tadi itu, kemudian lobang-lobang, kemudian istinja sudah, wudu. Nah, jadi wudu itu setelah istinja, gitu kan? Selanjutnya wudu sempurna seperti yang sudah diajarkan itu ya. Kumur-kumurnya gimana? Masukin, miringin, gitu caranya. Bukan gimana Bapak Tangerang. Jadi masukin air, kan dia buka dikit, masukin langsung miringin. Gitu caranya. Masukin air ke hidung juga gitu sama. Masukin langsung miringin. Jadi dia langsung keluar airnya, begitu aja itu kumur-kumurnya ya. Terus kemudian doa setelah wudhu itu nanti setelah mandi sekalian. Doanya sama asyhadu alla ilaha dan seterusnya. Doa-doa ketika membasuh itu juga penting. Ya kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya dah. Ya Allah, ini semoga dengan air ini dia mudah untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Gitulah lebih kurang ya. Ketika kita basuh mukanya, ya Allah nanti putihkan wajahnya ketika hari kiamat. Gitu-gitu aja dah. Kalau seandainya nggak hafal doa yang diajarin kiai, kemarin kan kiai pakai doa pakai bahasa Arab semua, itu bagus. Kalau bisa yang mandiin emang agak hafal, agak lah. Kalau nggak hafal banget ya agak dah, gitu ya. Kalau nggak juga bahasa Indonesia, jangan sampai nggak ngedoa gitu maksudnya. Kan Allah juga tahu kan. Terus kemudian memandikan mayit dengan air daun sidir atau bidara. Nah sekarang banyak sabun bidara. Sekarang banyak sekali ya ini ya. Atau pakai sabun. Kalau nggak ada daun bidara pakai sabun. Cuma jangan sabun gift. Sabunnya kemarin kata kita itu jangan sabun yang ada gambar perempuan bugil. Nah lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mau mandiin mayit malah bikin dosa, tah ini kan nggak boleh. Jadi cari ya sabunnya yang tadi kalau bisa sabun bidara yang udah bagus. Kalau pakai daun bidara itu lebih ajib lagi, lebih bagus lagi sebenarnya. Masukin ke dalam air, kocok dia lama-lama ada busanya. Kalau daun bidara tuh gitu dia. Memang jadi sabun. Kemudian dimulai dari atas kepala dagu. Nah ini kepala kanan, tangan kanan depan semuanya. Jadi gitu caranya. Kepala dulu, ini semuanya sama rambutnya, janggut-janggutnya semuanya. Sudah kepala sampai leher sudah selesai. Ininya urutannya ya, sunahnya gitu. Sunahnya begitu. Kemudian tangan kanan sampai bahu tadi sudah. Kemudian bagian badan sebelah kanan depan dari atas sampai bawah sampai kaki semua disiram sambil digosok-gosok. Gitu ya, pakai sabun, disabunin dulu kan. Tadi kan udah disiram awal. Habis itu disabunin. Tapi di dalam Pak, ini kan kain di dalam, jadi jangan dibuka. Ini kadang-kadang Allahu Akbar, mandiinnya itu dibuka, astagfirullahaladzim, ditutup. Jadi mandiin itu dari bawah, di bawah kainnya itu, di bawah. Jadi gini jadinya, air terus ngalir. Jadi airnya nembus, pakai kain yang nembus air tapi nggak tembus pandang. Nah gitu, jadi kainnya yang jangan warna putih kalau seandainya mau nyari yang kayak gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah setelah kanan depan ya, terus kiri depan. Kanan depan dulu, terus kiri depan, baru kanan belakang. Kanan belakang kan dibalikin. Nah sebelum balikin, kain penutup badannya itu ditarik dulu ke arah kiri, seret. Jadi dia pas balik begini, ini belakang ini nggak kebuka gitu. Jadi tarik dulu ke belakang, seret. Tarik dulu ke samping dikit. Jadi geser kan, ke kanan bukan kiri, maaf. Ke kanan, seret, geser. Dah baru orang yang bantuin dari arah kiri gini. Nah gitu. Terus air dari belakang, yang gosok dari belakang, dari punggung. Gitu ceritanya. Baru taruh lagi, kainnya tarik ke sebelah kiri. Baru pindah yang bantuin dari sebelah ke kanan. Dari sebelah kanan arah yang berlawan. Jadi begini nih, ini mayit nih. Gini jadinya. Nah, gini jadinya. Jadi dia miring ke kiri gini. Jelas ya? Terus disiram. Kemarin siapa yang jadi korban?
Hah? Pak Wahyu. Pak Wahyu yang mana? Pak Wahyu yang kecil. Oh, Bang Wahyu. Iya, bagus ya. Bapak nggak ada yang berani korban di aja. Masa calon-calon nggak berani kan gitu kan? Terus kemudian memandikan. Jadi gitu ya. Ininya tuh urutannya kepala. Seret. Ini kan nyabunin air sabun atau pakai sabun. Kepala, kanan depan, kiri depan. Kanan belakang, kiri belakang. Ngebilasnya gitu lagi, kepala, kanan depan, kiri depan, kiri kanan belakang, kiri belakang. Begitu aja ya, mudahnya begitu. Terus membilas air dengan cara yang sama tadi, bilasnya itu tadi air. Pada bilasan yang ketiga, tadi kan bilasan pertama itu sebenarnya 4 jatuhnya. Yang pertama tuh nggak terhitung. Pertama kan bilas semua dari atas sampai bawah dulu sebelum di istinja tadi itu kan. Nah ini pada bilasan yang ketiga atau keempat kalau sama yang pertama itu campurin air sedikit dengan kapur barus. Kapur barus. Ternyata barus itu kan Medan, Pak, dari Medan. Jadi iya betul, barus itu kampung di Medan. Jadi ternyata memang Indonesia itu sudah memproduksi punya kapur itu dari zaman Nabi. Kafuro itu dalam Quran disebut kafur. Ada itu kan, wa mizaju kafuro, kana mizaju kafuro. Jadi kafur itu memang dari kita. Dari dulu itu udah ada itu jadinya ya, kapur barus itu ya, kapur itu digerus, habis itu dicampur ke air. Nah, itu airnya itu yang disiramnya seperti tata cara tadi. Miringkan kepala mayit dengan lembut agar air yang masuk dapat keluar kembali. Kenapa campur kapur? Biar lebih awet, biar lebih agak awet. Catatan terakhir ini ya, wajib memejamkan pandangan ketika terlihat aurat mayit. Ini yang mandiin. Makanya mandiin kan nggak bisa di tempat terbuka, Pak. Maksudnya tempat umum gitu kan, harus ditutup. Jadi ketika kebuka langsung hindari, melihatnya langsung dialihkan pandangannya ya, dan segera langsung tutup. Adapun badan yang lain, kalau aurat kan antara pusar sampai lutut, itu aurat. Tapi kalau kelihatan dada misalnya, sunnahnya nggak kelihatan juga. Sunnahnya nggak kelihatan juga dadanya. Apalagi orang yang ya namanya orang, Pak, kan nggak semuanya seneng badannya dilihat gitu ya. Terus kemudian makruh mengambil rambut atau kuku. Nggak, ini mayat kok belum potong kuku, ini kayaknya dipotongin aja dulu. Enggak. Atau mayat belum sunat aja dulu deh. Nggak bisa ini ya. Haram itu mah ya kalau ngambil begitu ya. Nggak bisa. Nggak boleh diambil rambutnya, kukunya. Bahkan nanti dikembalikan lagi di kafan. Kalau rontok, nanti yang bisa diambil dibalikin lagi di kafannya, nanti ditaruh di kafannya. Wajib bersifat amanah. Maksudnya amanah, kalau melihat kebaikan ceritain. Masya Allah, mayitnya gampang dimandiinnya, mayitnya senyum, ceritain. Gitu ceritanya. Tapi kalau ngelihat keburukan ataupun ada hal-hal yang janggal, aneh apa segala macam, jangan ceritain. Gitu ya, itu nggak boleh ini amanah namanya, haram. Kecuali ini Pak, kecuali untuk menjadi pelajaran bagi orang yang masih hidup. Itu pun nggak boleh sebut nama. Kalau misalnya biasanya orang yang sering mandiin atau ngurus jenazah itu dia banyak cerita-cerita aneh. Saya pernah mandiin, tapi nggak boleh sebut siapa orangnya gitu ya, sebagai bahan pembelajaran buat ini aja gitu kan. Ada orang susah sekali ini bau busuk, ternyata dulunya begini kayak gitu ya. Itu sebagai pembelajaran aja. Lebih baik yang mandiin mayit itu orang yang paham ilmunya. Itu yang lebih afdal, itu yang jadi pemimpinnya, jadi amirnya, jadi pimpinan itu yang udah tahu ilmunya. Alhamdulillah yang punya yang kemarin udah ngikut. Nah, ini paling afdal, ini udah tahu ilmunya gitu ya. Dan sama gender ini hukumnya wajib kalau sama gender mah. Mayit laki dimandiin laki, mayit perempuan dimandiin perempuan. Ingat Pak ya, nggak bisa anak mandiin bapak, anak perempuan mandiin bapaknya, nggak bisa. Nggak bisa. Atau anak laki-laki mandiin ibunya, nggak bisa dia. Ngebantuin doang, nggak bisa. Nanti takut auratnya kebuka. Tetap aja beda gender. Yang boleh beda gender, beda jenis kelamin itu hanya suami dan istri. Itu aja udah selesai.
Tapi tadi yang suaminya harus ditemani sama yang mahram berarti. Jika tidak ada orang yang sama gender untuk memandikan mayit atau sulit dimandikan, seperti mayitnya kebakar, angus, maka hanya ditayamumkan pengganti mandi. Tayamum ya muka dan tangan, udah itu aja. Dah selesai Pak, baru boleh disolati. Ada pertanyaan sampai sini Pak? Alhamdulillah ya Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada saat kita memandikan, ada nggak referensi atau hadis mengatakan bahwa mayat itu sistem air? Apa mayat itu? Mayat itu sakit dalam sistem air, jadi kita melakukan. Ada nggak kalau biasa saja? Dia merasakan nggak sakit? Merasakan sakit kena air, ya gini. Jadi ada hadis begini Pak, yang menjadi landasan kita memperlakukan mayit gitu ya dengan baik itu. Ada hadis itu, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit itu sama seperti mematahkan tulangnya ketika hidup. Kasru azmil mayyit kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit itu sama seperti mematahkan tulangnya dia ketika masih hidup. Dari hadis itu akhirnya kita ini dituntut memperlakukan yang sudah meninggal sama ketika masih hidup. Artinya kalau seandainya masih hidup itu merasakan, padahal kan udah mati ini, tulangnya patah, apa ia sakit? Oh ternyata sakit gitu kurang lebih. Oh kalau dia itu ketika masih hidup malu ketika dilihat badannya atau auratnya, ya juga sama ketika meninggal ya malu gitu maksudnya. Gitu Pak. Jadi kalau kena air sakit ya nggak ada. Kalau kena air sakit ya kita gimana mandiinnya? Ini dia, nggak bisa. Tetap harus pakai air kecuali dalam keadaan seperti tadi itu. Nggak bisa, memang nggak mungkin. Kalau kita pakai air, rontok tuh badannya karena angus kebakar. Nah, yang seperti itu tayamum saja. Namun kalau kena air sakit itu nggak ada setahu saya, karena memang wajibnya justru pakai air gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya memperlakukan bekas-bekas itu ya, pakaian bekas bayi. Oh ya. Kemudian ada potongan-potongan atau ada sesuatu yang ini kadang-kadang kan menjadi ini apa dikubur atau di. Ya. Jadi Pak, kalau dia sisa-sisa mayit itu adalah bentuknya bagian badan, termasuk kuku-kukuannya gitu kan, rambutnya atau mungkin giginya kayak gitu, ini harus dikubur gitu ya. Dia harus dikuburkan karena ini bahagian daripada mayit juga. Kuburan walaupun nggak sama mayit nggak apa-apa. Misalnya ketemu di rumah, ini rambutnya almarhum misalnya, ya nggak apa-apa, kuburin aja, gitu. Di tempat lain nggak masalah, nggak mesti harus di kuburan itunya, nggak mesti. Yang penting di kuburnya itu yang penting ya. Terus kemudian kalau sisa pakaiannya, kalau yang tadi sisa mandiinnya dan sebagainya itu dibuang, nggak jadi masalah, itu makan kotoran itu. Tapi kalau sisa pakaiannya, maka pakaian mayit itu adalah warisan. Kalau warisan maka dibagikannya sesuai dengan hitungan faraid atau ilmu warisan dalam Islam pembahagiannya. Kalau seandainya sulit untuk membagikan sesuai warisan, misalnya karena terlalu murah. Kalau pakaiannya mahal sih enak diwarisin kan. Kalau pakaiannya yang murah-murah aja misalnya kan, kaos-kaos gitu kan. Nah itu tergantung kesepakatan ahli waris, karena itu punya ahli waris sudah. Jadi kalau ahli waris bilang, udahlah kita sedekahin aja, sedekahin. Udah kita bakar aja, bakar. Terserah aja, tergantung ahli waris, karena itu sudah milik ahli waris. Jelas Bapak ya? Ya, ada lagi? Ada. Ya, Ibu. Nggak apa-apa, Ibu dulu. Ladies first katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. 7 hari. Nggak ngikut. Di rumah
Pas lagi meninggal. Makapkan. Ya. Iya, iya. Yang apa, Bu? Oh, yang nggak disolatkan, ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Jadi begini, ketika mayit baru meninggal, sunnahnya kita baik ketika waktu sebelum dimandikan atau ketika dimandikan, sunnahnya ngadep kiblat. Tadi gitu ya. Ngadep kiblat itu kakinya ke arah kiblat dan kepalanya dikasih sedikit bantalan. Itu sunnah, Ibu. Jadi kalau seandainya sebelumnya terlanjur, nggak dosa, nggak apa-apa, gitu kan? Ibu nggak usah terlalu kepikiran dan merasa bersalah. Yang wajib menghadap kiblat itu dikubur. Nah, kalau kubur wajib nanti, jadi dia harus miring, dimiringin. Dan itu wajib. Misalnya waktu dikubur, ternyata kiblatnya salah atau terlentang, ternyata naroknya, wajib digali lagi untuk ngadepin ke kiblat. Wajib digali lagi selama mayitnya belum hancur. Gitu ya. Tapi kalau udah terlalu lama, udah kayaknya udah hancur, ya udah, gimana lagi, itu masalah si orang yang gali itu, nggak boleh, itu salah sebenarnya ya. Nah, terus kemudian jadi sunnah, Ibu ya, bukan wajib ya. Jadi nggak apa-apa, Ibu jangan terlalu merasa bersalah gitu maksudnya, biar tenang gitu maksudnya ya. Yang kedua adalah masalah itu azan. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Azan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i yang banyak tersebar di kita ini, memang sunnah mengazankan mayit. Sunnah, karena tujuan azan itu adalah satu, memperdengarkan mayit dengan kalimat-kalimat Allah, Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Yang kedua, kata Nabi, kalau orang lagi azan itu setan lari dengan terkentut-kentut. Kita ingin menghindari setan-setan itu, gitu lebih kurang. Jadi kita azankan dia dan qomatkan. Yang ketiga adalah tujuannya untuk mengkias, menyamakan ketika baru lahir diazankan, ketika terakhir di alam dunia pun juga diazankan. Ya, jadi itu alasan kenapa kita mengazankan. Tapi lagi-lagi itu sunnah, Ibu. Jadi tidak wajib ya. Ketika ternyata salah, ya sudah, Ibu jangan ini ya, jangan merasa bersalah juga ibunya. Jadi nantinya terbayang-bayang terus gitu ya. Insya Allah dia itu sedang menunggu ibu dan bapak untuk dibawa ke surga besok. Bahkan orang-orang anak bayi itu nanti dia bisa jalan pakai ari-arinya. Dia menggandeng ibu bapaknya itu pakai ari-arinya itu untuk ke dalam surga. Itu tabungan kita untuk ke dalam surga tuh begitu. Pakaian memang sedih, memang kita pasti kepikiran dan seterusnya, tapi itu adalah orang-orang yang justru mereka itu
Allah takdirkan untuk menjadi penjemput kita di pintu surga. Gitu ya Bu ya. Itu justru malah luar biasa. Anak kita yang sampai dewasa belum tentu Pak narik kita ke surga. Belum tentu. Walaupun kita berharap semua anak kita tuh jadi anak solehnya, tapi belum tentu. Tapi anak-anak yang meninggal sebelum balik, perasaan sedih pasti, cuma sudah yakin ini mah dia mah masuk surga dia mah. Gitu ceritanya Bu ya. Jadi jangan terlalu ini banget ibu merasa bersalah dengan kejadian yang sudah lalu, tapi setiap kali ingat kita ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap ingat musibah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah kasih pahala sama seperti bersabar ketika awal kematiannya dulu. Nah begitu ya. Terus yang kedua adalah tadi masalah apa deh Bu? Yang kedua tadi lupa saya jadinya. Yang kedua apa tadi ya? Tadi kalau yang satu saya ingat panjang soalnya. Jadi yang kedua ini saya lupa ini kan. Lupa ya Bu ya? Sama lupa Ibu juga. Saya juga lupa. Yang menanya aja lupa. Saya juga apalagi ya. Jadi lupa saya juga nih ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lupa tadi itu azan sudah, ngadap kiblat sudah. Terus Oh ya, yang tidak disolatkan tadi itu kalau bukan berapa bulan, dia lahir dalam keadaan meninggal satu, dan bentuknya itu sudah bentuk manusia. Bentuknya manusia lahir, berarti kalau bentuk manusia itu berarti kalau janin ya usia kandungan berarti sudah 4 bulan lebih. Karena 4 bulan itu sudah sempurna, kata Nabi juga 120 hari atau 40 hari itu sudah sempurna bentuknya. Jadi 4 bulan ke atas gitu kan. Tapi matinya lahirnya dalam keadaan wafat sudah, nggak ada sama sekali tanda kehidupan, maka tadi dimandikan, dikafani, tapi dikuburin langsung, nggak disolati gitu. Itu aja. Itu untuk yang tapi kalau sudah lahir, udah nangis, udah nafas, itu udah seperti orang dewasa semuanya ya. Ya. Terakhir Pak Dami. Ya cukup, alhamdulillah berarti sudah terjawab ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.